Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengkaji Quran Surah Al-Falaq. Apakah anak-anak Bapak sudah hafal tentang Quran Surah Al-Falaq? Bapak yakin pasti sudah hafal. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasulullah untuk dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Al-Quran adalah kitab suci yang mengatur segala aspek kehidupan manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salah satu kuncinya terdapat di dalam Quran Surah Al-Falaq. Dalam Surah Al-Falaq terkandung beberapa anjuran untuk dikerjakan oleh seluruh manusia supaya mendapatkan kebahagiaan. Nah, anak-anak Bapak, apakah kamu pernah melaksanakan sholat subuh tepat waktu di masjid? Jika pernah, berarti anak-anak Bapak termasuk anak yang beruntung. Karena melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid secara tidak langsung melatih kedisiplinan, serta banyak lagi manfaat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan bagi anak-anak Bapak yang belum bisa bangun dan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, mulai sekarang agar dapat dilatih dan dibiasakan untuk sholat subuh berjamaah di masjid, supaya termasuk orang-orang yang beruntung. Waktu subuh sangat erat kaitannya dengan surah Al-Falaq. Surat Al-Falaq memiliki arti waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tentang banyak pelajaran agar kita menjadi orang yang beruntung dan bahagia dunia dan akhirat melalui surah Al-Falaq. Apakah anak-anak Bapak tahu tentang Quran Surah Al-Falaq? Surah Al-Falaq adalah surat yang diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, surat Al-Falaq disebut juga dengan surat Makkiyah. Al-Falaq adalah surat yang ke-113 di dalam urutan Al-Quran, atau sebelum surat An-Nas. Surah Al-Falaq diturunkan setelah surat Al-Fil. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat, dan nama surah Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama. Surah Al-Falaq adalah surat yang sering dibaca oleh Rasulullah terutama ketika malam datang, karena waktu malam hari merupakan waktu yang sering terjadi kejahatan. Rasulullah dalam hal ini mengajarkan kepada manusia untuk berlindung kepada Allah. Berlindung dari kejahatan segala makhluk, kejahatan-kejahatan yang terjadi di malam hari apabila telah gelap gulita, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang yang dengki. Oleh karena itu, dengan membaca surah Al-Falaq, umat Islam senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Umat Islam juga dapat meminta perlindungan dari Allah dengan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah. Ayo anak-anak Bapak semuanya, marilah kita membaca Quran Surah Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk ciptaannya.
Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang dengki apabila. Apa saja kandungan dari Quran Surah Al-Falaq? Ayat yang pertama dan kedua dalam Surah Al-Falaq memiliki kandungan bahwa seluruh umat manusia diperintahkan untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan yang ditimbulkan oleh seluruh makhluknya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Karena setiap makhluk mempunyai sifat jahat dan baik. Allah Maha Kuasa yang mengatur dan mengerahkan makhluknya untuk menampilkan sifat baik dan menghindarkan sifat buruk dari makhluk lain. Ketiga adalah perintah Allah untuk selalu berlindung kepadanya dari kejahatan pada saat malam hari. Karena pada malam hari banyak sekali kejahatan yang akan muncul, baik yang berasal dari manusia, jin, setan, binatang buas, dan lain sebagainya. Ayat keempat berisi tentang makna bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk selalu memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan tukang sihir. Sihir adalah kejahatan yang sangat tersembunyi, sehingga sulit diketahui dan dihindari. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah, karena tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kekuatan Allah. Ayat yang kelima atau ayat yang terakhir berisi tentang Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan orang yang dengki. Setiap dengki adalah perbuatan tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Oleh sebab itu, dengki termasuk perbuatan kejahatan yang sulit untuk dihindari. Orang yang memiliki sifat dengki, ia akan selalu berusaha untuk berbuat kejahatan terhadap orang yang didengkinya. Misalnya, memfitnah, mencelakakan, membunuh, dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, anak-anak Bapak, setelah kita mempelajari tentang Quran Surah Al-Falaq, marilah kita memahami kandungannya dengan baik, kita amalkan dalam kehidupan kita. Marilah anak-anak Bapak untuk senantiasa membaca Quran Surah Al-Falaq. Bagi anak-anak Bapak yang telah hafal, terus diulang agar tidak lupa dan juga dibaca di waktu sholat. Semoga kita semua mendapat perlindungan dari Allah dari segala kejahatan. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak Bapak dapat memahami materinya dengan baik dan benar dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.